Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Bioskop Bernama bersama saya Ana Zulkifli. Teruskan setia sehingga akhir siaran. Seperti biasa, sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan atau idea, anda boleh lontarkan ke email kami di bioskopbernama@gmail.com. Palu bukan sahaja dilanda tsunami dan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud. Malah wilayah itu turut dilanda likuifaksi, iaitu fenomena tanah bergerak lebih 3 km. Tragedi itu mengorbankan sekurang-kurangnya 2,000 nyawa, manakala lebih 7,000 rumah musnah mengakibatkan 46,167 mangsa kehilangan tempat tinggal. Malaysia, negara pertama yang mendengar tangisan Palu, hadir membantu dalam aspek keperluan kemanusiaan kepada mangsa. Wartawan bernama Amirul Sajadi dan Mazlan Samion berpeluang terbang ke Palu bagi melihat sendiri penderitaan yang dihadapi. Saksikan rakaman visual yang telah kru kami sediakan ini. Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Weh, lari ke atas tsunami! Weh, lari ke atas Pak Tsunami, Pak! Weh, lari ke atas, weh! Lari ke atas tsunami! Lari! Weh, lari ke atas tsunami, Bu! Bu, naik ke atas, Bu, tsunami! Weh, tsunami! Tidak ada jalan di sini nih. Kami bertemu dengan Badri Maswil, 57. Rumah Badri yang dibina 20 tahun yang lalu terletak betul-betul di pesisir pantai Talisi. Kini, hanya tinggal sisa runtuhan rumah yang menyembah bumi. Menceritakan detik berlakunya tsunami, Badri menganggap ia tidak ubah seperti berada di medan perang. Hari awal itu, airnya tenang, air laut tenang itu. Karena air laut di belakang rumah saya ini kurang lebih hanya mungkin 4 km. Tiba-tiba air tenang, terus air menggelembung itu mendidih. Saya terpukul melihat kenapa begini. Saya belum sampai masuk di pikiran saya bahwa ini ada tsunami. Jadi saya hanya melihat kenapa nih air mendidih. Tiba-tiba airnya kotor. Kenapa airnya kabur ini? Tiba-tiba air dia langsung berputar. Tiba-tiba langsung saya teringat, jangan-jangan tsunami. Wah, begitu saya lihat airnya naik. Saya justru masuk ke dalam rumah, cari kunci mobil. Maka terdengarlah itu seperti di perang itu. Bunyinya kayak begini. Maka saya dan serta itu saya keluar. Badri antara ribuan mangsa gempa dan tsunami di kota ini yang masih pilu kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Apatah lagi bagi mereka ada anak kecil yang memerlukan perhatian dan tempat tinggal yang selesa. Kalau memang membandingkan kehidupan, memang sebelum terjadi gempa tsunami di wilayah kami, khususnya Kota Palu, yang ada di Kelurahan Buluri, Kecamatan Bulujadi ini, kami artinya betul-betul merasakan kehidupan itu
seperti layaknya orang-orang lain, saudara-saudara kita. Tapi dengan kejadian ini, maka semua itu, karena itu adalah kehendak Allah. Kami juga tidak bisa pikir bahwa ini adalah jalan kita yang ditunjukkan oleh Allah. Dengan adanya tsunami kemarin, gempa dan ini, tidaklah huni hancur rumah semua. Hancur semua. Jadi bahkan kami pun tempat masak nggak pernah. Jadi semua tidak pernah ada. Seperti alat-alat memasak itu kami hanya dipinjamkan saja ini. Dari keluarga kita artinya memberikan fasilitas itu, kita dipinjamkan saja, kita pakai sementara. Tragedi itu mengubah segalanya. Ia satu fasa kehidupan yang sukar buat mereka. Seketika, Badri seperti tidak mahu memikirkan tentang kesepitan ini. Yang perlu dipikirkan ialah masa depan cucu-cucunya, biarpun duduk di bawah kemah sekalipun. Perkongsian Pak Badri hanyalah secebis perasaan masyarakat Palu yang terjejas akibat gempa bumi dan tsunami pada 28 September yang lalu. Susulan tragedi yang menyayatkan hati ini, ramai yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Bagi maklumat lanjut, kami menemu bual Wakil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Ini data dari BPBD Kota Palu, di mana data pengungsi yang mengungsi di tempat pengungsian yang berjumlah 151 titik pengungsian, kepala keluarganya berjumlah 11.548 dan jumlah jiwa yang masuk dalam pengungsian itu adalah 46.167. Namun mereka telah diberi bantuan, sebagian dari itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pihak MAPIM telah melaksanakan apa yang kita sebut sebagai misi bantuan kecemasan seawal hari ketiga. Kita telah berjaya menggerakkan lebih daripada 20 buah lori, menghantar pack-pack sembako, menghantar pack hygiene dan sebagainya. Dan kita juga telah berjaya membina pompa air Malaysia yang kini berkhidmat menyalurkan semua air-air kepada rakyat di Palu ini. Dan ini adalah kemuncak kepada bantuan pihak MAPIM yang mana kali ini kita bekerjasama menerusi sumbangan hasil daripada kutipan daripada JAKIM dan juga 12 agensi di bawah pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan perkampungan ini diberi nama sebagai Perkampungan Ummah. Alhamdulillah, saya melihat bahawa Malaysia dalam isu Palu secara khusus bukan sekadar kita memberi keperluan-keperluan makanan ataupun minuman, tetapi lebih pada itu kita sudah sampai kepada satu tahap keakraban dengan kita membina satu perkampungan. Jadi ini menandakan hubungan antara Malaysia dan Indonesia bukan sekadar hubungan bantu kemudian tinggal, tapi lebih penting kita menyediakan tempat, kalau istilah kita sana, rumah transit, ya, yang seperti mana yang tuan-tuan tengok yang saya sedang berada di depan ni. Projek ini kita namakan sebagai projek Rahmatan Lil Alamin, bagi menjayakan maksud saudara kita sesama saudara adalah seperti, ya, satu tubuh badan. Hubungan yang memang pun wujud selama ini akan menjadi lebih akrab, lebih bersifat persaudaraan, seolah-olah kita merasakan kita juga turut terkesan dengan apa yang sedang mereka lalui. Kalau ada gempa, langsung ingat Allah. Tidak ada
Diharapkan anda terhibur dengan paparan yang kami sediakan episod kali ini. Program Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan seperti biasa, sekiranya anda mempunyai idea, cadangan atau luahan yang ingin anda lontarkan, sekali lagi anda boleh emailkan kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Dan semoga apa yang kami kongsikan kepada anda pada hari ini dapat memberi idea, inspirasi dan juga rujukan buat anda. Saya Ana Zulkifli. Saya